Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Dengan sebabnya yaitu hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah belajar tentang garis yang sejajar. Masih ingat? Masih, Apa Bu. itu garis sejajar? Masih. Coba. Garis sejajar adalah garis yang apabila diperpanjang tidak akan pernah bertemu satu sama lainnya karena memiliki gradien yang sama. Ya, itu garis sejajar ya. Nah, sekarang dua garis sejajar itu akan dipotong oleh garis transversal. Ada yang bisa menggambarkannya? Ada, Bu. Ya, maju. Aku. Nah, ini adalah gambar dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya ada dua sungai yang sejajar dan di tepi sungai itu terdapat dua kota yang dibatasi oleh sungai tadi. Nah, untuk menghubungkan dua kota tersebut maka dibangunlah sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan dua kota tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa misalkan dua sungai tadi adalah sebagai dua garis yang sejajar ini, dan jembatan yang menghubungkan dua kota tadi kita misalkan dengan garis transversal ini, yaitu garis yang memotong dua garis yang sejajar. Nah, dari dua garis yang sejajar ini dan dipotong oleh garis transversal, nanti kita akan mendapatkan sifat-sifat sudut atau pasangan-pasangan sudut yang akan terbentuk, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar siswa bisa menentukan atau menemukan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk kelompok yang pertama, dari absen nomor 1 sampai nomor 5. Untuk kelompok kedua, dari absen nomor 6 sampai ke 10 sampai selanjutnya ya. Ya, Bu. Sekarang kalian bisa duduk bersama kelompok kalian. Nah, di sini ada LKPD dan media pembelajaran. Nanti kalian diskusikan dan kerjakan bersama teman kalian ya, teman kelompok kalian. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan media pembelajarannya. Nah, di sini media pembelajarannya yaitu Fibugazoo. Fibugazoo ini adalah figura hubungan garis dengan sudut. Media ini dibuat dari kertas karton dan kardus. Media ini digunakan untuk memudahkan para siswa dalam menemukan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk memudahkannya, di sini Ibu ada 4 mika. Mika yang pertama yaitu mika yang berbentuk huruf Z. Nah, mika ini digunakan untuk
menemukan sudut-sudut yang saling berseberangan. Yang kedua, ada mika yang berbentuk C. Mika ini digunakan untuk menemukan sudut yang saling sepihak. Yang ketiga, ada mika yang berbentuk huruf L. Di sini mika ini digunakan untuk menemukan sudut-sudut yang saling sehadap. Dan yang terakhir, ada mika yang berbentuk huruf X. Di sini mika ini digunakan untuk menemukan sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Dan ini nanti digunakan untuk LKPD yang nomor 2 ya. Di sini nanti kalian bisa tempelkan di sini sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Nah, sekarang kalian bisa diskusikan LKPD-nya menggunakan media ini ya. Coba didiskusikan dan kerjakan bersama kelompoknya. Ya Rahmat, dikerjain ya. Kalau ada yang tidak tahu bisa tanya ke kelompoknya. Kalau kelompoknya tidak tahu bisa tanya ke ibu. Nanya ya, kasih titik apa kayak mana? Bu, ini gimana Bu? Oh, kegunaannya. Ini digunain ke sini. Sini. Nah, kalau yang ini kan tadi digunakan untuk apa? Untuk menemukan sudut apa? Sudut luar dan dalam. Luar dan dalam berseberangan. Nah, jadi untuk luar dan dalam berseberangan ini kan untuk daerah dalam. Dan ini untuk sudut daerah luar, yang putih, yang biru yang dalam ya. Iya Bu. Nah, jadi untuk itu kita tempelkan, sesuaikan dengan angka yang di bawah. Lalu kita putar searah jarum jam. Ya. Nah, di sini kita dapatlah sudut-sudut luar dan dalam berseberangannya. Nanti kalian paham? Am. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Bu. Sudah selesai ya? Sudah Bu. Kalau sudah selesai, sekarang bisa dikumpulkan. Ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mau menjelaskan hasil diskusi kami. Ya, yang lain dengerin ya. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Yang pertama, kita menentukan sudut yang saling sehadap. Di sini kita menggunakan mika yang berbentuk huruf L. Kemudian kita pasangkan sesuai dengan yang nomor di belakangnya. Kemudian kita tarik ke atas. Dan kita ketahui hasilnya yaitu 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8. Jadi di sini sudut yang saling sehadapnya itu adalah 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8. Dengan besarnya itu adalah sama. Dan kemudian yang kedua, menentukan luar dan dalam yang berseberangan. Kita di sini menggunakan mika yang berbentuk huruf Z. Ya. Kemudian kita pasangkan sesuai yang di belakangnya. Kemudian kita putar searah jarum jam. Ya. Dan hasilnya yang dalam berseberangan yaitu 3 dengan 5, 4 dengan 6. Yang luar berseberangan yaitu 2 dengan 8, 1 dengan 7. Ya. Dengan ini juga besarnya sama ya. Sudutnya. Selanjutnya yang ketiga apa? Kemudian
Yang ketiga, di sini untuk menentukan luar dan dalam yang sepihak. Di sini kita menggunakan mika yang berbentuk huruf C dan kita tempelkan. Kemudian kita putar kembali searah jarum jam. Warna yang sama itu adalah Sudut yang saling sepihak. sudut yang saling sepihak. Ya. Kemudian kita menentukan sudut yang dalam sepihak, yaitu 5 dengan 4, 6 dengan 7. 3 itu ya. 6 dengan 3. Terus Kemudian yang luar sudut sepihak, yaitu 1 dengan 8, 2 dengan 7. ya, di sini besarnya 180 derajat ya untuk sudut-sudutnya. Kemudian untuk nomor 2 kita tempelkan ini sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Apa yang ditanya di sini? Kita menentukan yang sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian kita tempelkan dan kita sesuaikan dengan yang di belakangnya. Kemudian kita putarkan dan kita menemukan hasilnya, yaitu A dengan C, B dengan D. Kemudian yang di sampingnya kita juga pasangkan kembali sesuai dengan yang di belakangnya. Kemudian kita putar kembali dan kita menemukan hasilnya, yaitu E dengan G, F dengan H. Ya. Ya, jadi ini ya untuk sudut yang bertolak belakang itu tadi A dengan C, B dengan D ya. Dan selanjutnya E dengan G, F dengan H. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, paham semua ya? Ya. Ya, baik. Selesai. Jadi kita dapat kesimpulan dari hubungan hubungan antar sudut dari dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal itu. Nah, kita mendapatkan sifat-sifat sudut atau pasangan-pasangan sudut yang terbentuknya. Nah, yang tadi ada apa saja? Yang pertama ada sudut yang sehadap. Nah, di sudut sehadap ini nilai sudutnya itu sama besar. Yang kedua ada sudut yang saling bertolak belakang. Yang ketiga ada sudut yang saling berseberangan. Di sini ada dua, yaitu sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Nah, di mana di sini nilai sudutnya itu masih sama besar. Yang terakhir yaitu ada sudut yang saling sepihak. Nah, sudut ini ada dua juga, dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, di sini nilai sudutnya itu adalah 180 derajat. Itulah kesimpulannya ya. Baiklah, sekarang kalian bisa buka buku paketnya halaman 65. Nah, di situ ada tugas, kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa pelajari materi masih tentang garis dan sudut ya. Ya, Bu. Sekarang bisa bersiap-siap. Berkemas. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa mulai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.